Jual tahu bisa kaya? Bisa. Jual kerudung bisa kaya? Bisa. Jual telo bisa kaya? Bisa. Jual tempe bisa miskin? Bisa. Jual telo bisa miskin? Enggak. Jual tahu bisa miskin? Bisa. Jual kerudung bisa miskin? Bisa. Berarti yang buat kaya dan miskin apa? Allah. Yang buat kaya dan miskin adalah Allah Subhanahu. Berarti yang kita cari jualannya atau yang membuat? Yang membuat. Yang membuat. Nah, selama ini yang dicari apa? Kerjaannya atau yang ngasih kerjaan? Kerjaannya. Selama ini yang dicari ya tadi itu ke Hongkongnya. Jadi ya tadi itu kata teman saya di mobil, saya dapat istilah baru di Hongkong nih, BCA. Babu Cina asli. Tadi di mobil, kita nih Beb, orang-orang BCA, wah, keren betul BCA, babu Cina asli gitu ya. Yang dipentingkan pekerjaannya. Dengan pekerjaan tadi merasa dapat jaminan rezeki, betul kan? Punya kerjaan ini gaji saya sekian, ada jaminan rezeki, ada kenyamanan, punya tabungan, sehingga merasa nyaman. Kalau ternyata gajinya berkurang atau tabungannya sudah tipis, maka hatinya juga tidak tenang. Nah, inilah cara hidup yang salah. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Ini yang mau saya terangkan ada hubungannya dengan tema itu, tapi nanti itu ya. Ada hubungannya. Saya pengen jenengan sadar, ya pengen jenengan sadar. Saya tadi di situ sedih, Pol. Bener sedih, duduk di situ sedih. Sedihnya apa? Mikir begini. Ini umatnya kakek saya, umatnya Kanjeng Nabi. Kok ya sampai-sampai pergi jauh-jauh ya untuk cari duit, terus diperbudak sama orang kafir, ya kan ya? Ya disuruh apa namanya masak babi dan lain sebagainya. Nggak senang ya. Dulur saya ini nggak senang, tapi harus kapan ya Allah ya mereka bisa balik gitu ya. Kalau kesini jadinya bos gitu ya. Kesini jadinya bos, belanja saja kesininya. Ya kesini belanja, kesini jalan. Kapan ini teman-teman saya bisa jadi seperti itu? Makanya saya berminat untuk menyampaikan ilmu yang satu ini. Sekarang saya mau ngajak bareng-bareng. Siapa yang pengen 3 tahun lagi sudah tidak di Hongkong, coba angkat tangan. 3 tahun lagi. Oke, siapa yang pengen 2 tahun lagi tidak di Hongkong, angkat tangan. Siapa yang pengen kalau bisa minggu depan udah gak usah di Hongkong, angkat tangan. Ayo, duitnya siapa? Yang angkat tangan ternyata udah 15 tahun di sini. Maksud saya begini, siapa pengen segera mungkin bisa meninggalkan Hongkong karena yakin rezekinya itu sudah ada, hidupnya akan semakin baik, urusannya menjadi semakin mudah, rumah tangganya semakin enak, segera dapat pasangan hidup yang menyenangkan dunia akhirat. Siapa yang pengen angkat tangan? Oh gitu loh. Udah, berarti pengen kabeh. Semua pengen ya? Mau resepnya? Wani piro? Minggu depan bisa ninggalkan Hongkong sukses kok. Saya kasih resepnya ya. Resepnya nomor 1, ada ilmu yang cuman 5 huruf. Namanya ilmu YAKIN. Ya? Yakin. Ilmu ya? Yakin. Boleh nanya? Ditonjok tuh sakit nggak? Sakit. Mau ditonjok? No. Kenapa nggak mau ditonjok? Karena yakin. Kalau ditonjok sakit. Dipukul pakai palu. Sakit nggak? Sakit. Mau dipukul pakai palu? Kenapa? Karena ya yakin itu sakit. Saya mau nanya, ditikam pakai golok? Bukan lagi pakai pisau, pakai golok sayat begitu. Mau enggak? Kenapa enggak mau? Yakin sakit. Karena sakit dan bisa mati. Yakin itu bisa melukai. Betul? Sehingga kalau ada orang mengayunkan golok, kita nyingkir, kita lari. Orang bawa palu ngejar kita akan segera menyingkir. Orang mau mukul, kita menghindar karena yakin itu bisa buat kita sakit. Benar seperti itu. Sekarang saya mau nanya, yang ngasih rezeki siapa? Allah. Yang buat kita bisa kaya siapa? Allah. Yang bisa buat urusan kita beres siapa? Allah. Berarti semua itu kuncinya ada di mana? Allah. Di tangan? Allah.
Di tangan Allah. Lah Allah jamin ndak rezeki jenengan? Jamin. Jamin ndak kehidupan jenengan? Jamin. Yakin atau nggak yakin? Yakin. Bohong. Bohong. Enggak. Yakin? Yakin. Mau diajak pulang tahun depan aja mikir kok. Bohong. Yakin atau gak yakin? Memang harus yakin. Memang harus yakin, gak yakin namanya kufur kan ya? Yakinnya itu iman, yakin, tapi tingkat keyakinannya lemah atau besar? Lemah. Lah kalau lemah berarti ragu atau gak ragu? Lah ragunya kepada siapa? Yang diragukan siapa? Bukan diri sendiri. Yang diragukan adalah kekuasaan. Yang diragukan kemampuan. Yang diragukan kekuatan. Orang yang seperti ini kira-kira orang yang benar atau salah? Siapa itu? Mohon maaf, pengurus FKMPU, ini yang penting diajarkan dulu ilmu tauhid. Yang paling mendasar, la ilaha illallah. Tiada ilah, tiada yang ngasih rezeki, tiada yang ngurus kita, tiada yang menyenangkan kita, tidak ada yang bisa menyembuhkan kita, tidak ada yang bisa buat kita menderita, tidak ada yang bisa buat kita sedih, tidak ada yang bisa buat kita bahagia selain Allah. Tidak ada yang bisa menjadi sandaran kita, bergantungnya kita kecuali Allah. Yakini itu dulu, sabar ya. Waktu kita panjang kok, saya mau nyantai. Nah, saya nggak mau begini. Santai ya, jangan tegang-tegang. Saya nggak mau tegang-tegang, mau santai-santai saja. Bayangkan kalau misalnya ya, misalnya jenengan naik kereta cepat dari bandara menuju stasiun berhenti terakhir. Ya, kereta cepat dari bandara menuju stasiun terakhir. Itu cepat atau nggak cepat? Nah, kalau misalnya Anda butuh cepat, nyaman, enak, gak mumet, pilih mana? Pilih gak mumet. Aman cepat. Naik kereta tadi kan? Iya. Bayarannya mahal dikit gak apa-apa, yang penting Cepat. cepat. Pulang ke Indonesia. Pulang ke Indonesia, ada pilihan pesawat, ada Cathay, ada Garuda, betul? Pilih naik yang mana? Cathay. Kenapa? Cepat. Cepat. Fasilitasnya lebih bagus, pesawatnya lebih besar ya, walaupun tiketnya agak mahal, betul kan? Betul. Pertanyaan lagi, ya, dari kota Anda masing-masing mau pergi ke Jakarta, pilih naik bis, naik truk di belakang, ya, naik angkot, naik kereta, atau naik pesawat Garuda. Kalau ada bandaranya, pilih mana? Naik pesawat? Kenapa? Cepat, nyaman, enak, walaupun tiketnya agak artinya basuki mawa. Basuki mawa. Oke. Sekarang kita pengen sukses, kita pengen bahagia, kita pengen senang. Tempatnya senang, sukses, bahagia itu di mana? Di mana-mana. Makasih. Makasih. Cuman kelihatannya nggak manfaat buat saya. Tidak apa-apa. Manfaatnya buat handphone saya. Ben kantongnya nggak pakai abot. Ya, makasih ya Mbak ya. Jazakumullah, niatnya baik dan harusnya memang begitu. Jadi pengertian gitu loh ya. Sakno, yang lain duduk, ini suruh berdiri sendiri. Siapkan. Cuman saya ini kalau duduk lebih capek. Kenapa? Kademen. Tapi kalau jalan-jalan badan jadi anget gitu kan, tubuhnya gerak semua. Nah, jadi nggak gering-gingen. Tempatnya bahagia di hati, tempatnya susah ya di hati, tempatnya enak ya di hati. Yakin atau nggak yakin itu? Kita buktikan dulu, jangan asal yakin. Boleh ya? Saya kasih contoh-contoh ya. Makan nasi putih, sambal terasi, tahu goreng, tempe goreng. Plus jangan asem ala Bojonegoro. Bojonegoro. Jawa Timur maksudnya kan ya. Padangan, Cepu dan sekitarnya itu jangan asemnya enak. Sekarang saya mau nanya, enak atau nggak enak? Enak. Yakin? Berarti makanannya enak ya. Nah, kalau ada orang makan makanan yang enak terus ngomong nggak enak, yang salah lidahnya atau hatinya?
Oh makanannya enak, orang lain makan enak, dia bilang nggak enak ini. Itu yang salah hatinya atau lidahnya? Lidah. Terus orang lain semua makan enak, enak sambal sedep pedes pas, yang satu nggak enak ini. Yang salah lidahnya atau hatinya? Ternyata diselidiki, Mas atau Mbak, kalau bilang ini nggak enak kan dites lidah. Orang lain ngicipi semua bilang enak. Lah kamu kok nggak enak kenapa? Kiling-kilingan. Ingat bagaimana saat berdua dengannya. Oh, kalau sama dia makannya enak, sekarang saya sendiri, maka hambar rasanya masakan ini. Berarti yang buatnya enak nih apa nih? Hatinya membuat masakan yang enak, jadi tidak enak. Saya kemarin hari ini hari Minggu, hari Sabtu, hari Jumat. Hari Jumat saya lewat di sebuah perempatan. Di bawah perempatan itu ada pohon. Di pojok perempatan ada pohon. Di bawah pohon itu trotoar. Di trotoar itu ada satu bapak-bapak tidur nyenyak pulas luar biasa. Pakaiannya kotor, tubuhnya jorok, tempatnya rame, lalu lalang manusia yang luar biasa. Tapi dia tidur pules, enaknya luar biasa. Sekarang saya mau nanya, kira-kira yang buat enak itu apa? Hatinya, betul? Karena hatinya dia nggak mikir semua itu, jadinya enak. Walaupun sekitarnya tampak tidak nggak enak. Dan sekarang jenengan cari apa? Cari yang enak. Hidup nih cari apa dulu? Cari Bahagia. cari tenang, cari tentram, cari bahagia. Suami juga begitu, istri juga begitu. Kalau ini manfaat, pasti ada minuman di atasnya sebentar lagi. Ya kan? Teh ya. Teh kan? Nah, saya tadi minta teh, tadi udah ngopi tadi pagi. Lagi pengen teh. Suami, istri, anak, teman, semua pengen satu kata yang namanya bahagia. Nah karena pengen bahagia terjadi perceraian. Aneh kan? Iya. Pengen bahagia terjadi permusuhan. Pengen bahagia terjadi saling menjatuhkan. Karena judulnya pengen cari bahagia. Cuman banyak orang salah. Bahagia itu bukan dipunya duit. Bahagia itu bukan dipunya rumah. Bahagia itu bukan makan yang enak. Bahagia itu tempatnya di hati. Dan yang ngasih Allah Rabbul Alamin. Karena itu yang penting kita lakukan sekarang adalah bagaimana kita bisa dikasih Allah hati yang bahagia, qalban syakuran, hati yang bisa selalu bersyukur. Kalau hatinya udah begitu, hidupnya pasti enak. Berarti kita selama ini salah mikir. Karenanya kita pikir duit. Nyatanya duit banyak, pulang sampai Indonesia ya sumpeknya luar biasa. Nyatanya suami dikasih duit merengotnya yang gak hilang. Betul. Nah nyatanya anak disenangkan, dikasih oleh macam-macam ya gak nurut. Nyatanya anaknya ya pada rewel. Berarti ada yang salah. Salahnya apa? Kita tidak menyandarkan pada Allah, tapi menyandarkan pada usaha kita, menyandarkan pada kemampuan kita, menyandarkan pada apa yang kita miliki, lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kalau pengen dapat itu jerbasuki mawa beo. Udah jelas? Oke, nah terus biayanya apa? Mau pengen hatinya dikasih bahagia sama Allah, biayanya apa? Sepele, gampang, mudah, murah, semua orang bisa. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin, manusia kecuali untuk nyembah aku, ngabdi kepadaku. Selesai. Berarti biayanya cuma satu, biayanya yaitu ibadah, ngabdi kepada Allah. Anehnya gara-gara pengen duit, ibadahnya tambah hilang. Gara-gara pengen bahagia, sumpah, sholatnya tambah ditinggalkan. Aku jadi sumpah, aku bocah sholat. Ruwet, ngerti lah, ruwet tinggi. Ayo dikir, cik mumet ini. Banyak ada yang ngomong begitu? Banyak. Banyak kan? Banyak.
Saya lagi pusing, jangan diajak pengajian. Pusing saya, aneh toh. Pusing jangan diajak pengajian. Pusing jangan diajak sholat berjamaah. Saya lagi banyak masalah, jangan diajak zikir. Saya lagi, jangan diajak deket sama Allah. Hatiku lagi galau, jangan diajak dekat sama Allah. Itu kalau bahasa singkatnya begitu. Ini manusia aneh atau enggak aneh? Nah, kira-kira kita begitu atau enggak begitu? Jujur saja. Mau sakit dikit aja diajak sholat, malesnya luar. Padahal yang bisa ngasih kesembuhan siapa? Saya. Betul kan? Nah, kita sumpah sedikit, sumpah dikit sumpah ya. Diajak zikir, kira-kira semangat atau melentruk? Aneh ini kita, nggak usah ngomong orang lain. Kita itu begitu. Justru di saat kita jatuh, di saat susah, di saat lemah, kita itu semakin lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lah kalau susahnya aja lupa sama Allah, apalagi senengnya. Orang dulu kalau susah ingat sama Allah, kalau seneng lupa. Itu orang dulu. Orang sekarang seneng lupa, susah juga. Betul? Lah kapan ingatnya? Kalau udah dibuat super susah baru ingat. Super susah. Jadi susah pol. Baru dia ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini muqaddimah. Jadi saya pengen semuanya mulai mikir, yuk gak usah lama-lama di Hongkong. Kita akan segera balik ke Indonesia. Caranya bagaimana? Gampang. Caranya di Hongkong ibadah. Di Hongkong ibadah. Contoh, siapa di sini yang pengen punya uang 1 miliar dalam waktu 1 tahun? Coba angkat tangan. Semuanya. Kita mulai program hari ini ya. Programnya mulai hari ini. Siapa yang mulai sejak hari ini sampai setahun ke depan punya uang 1 miliar? Angkat tangan. Saya naikkan taruhannya. Yang pengen 2 miliar angkat tangan. Saya naikkan taruhannya. Yang pengen 3 miliar angkat tangan. Ayo angkat tangan yang pengen. Saya mau survei langsung nih. Yang pengen punya uang 5 miliar coba angkat tangan. Jumlah pesertanya tadi semakin menurun tuh. Jumlah pesertanya semakin menurun. Iya, berarti tadi yang awal pengen 1 miliar semangat, uji iso, 1 miliar uji iso insyaallah. 2 miliar mikir, wah gak masuk akal deh. 3 miliar, wah edan Nabi B. 4 miliar ngimpi. Ya kan ngimpi. Berarti jenengan gak minta sama Allah, kurang yakin sama Allah, yakinnya pada mampuku, isoku, usahaku. Itu letak titik salahnya orang. Kenapa gak sukses? Kenapa susah terus? Yuk kita belajar dari ibunya Nabi Ismail alaihissalam. Boleh? Boleh. Kemarin yang barusan ikut ibadah kurban Idul Adha siapa? Kita semua kan? Ya. Ada orang yang berkorban, ada yang tidak korban, ada yang bilang saya korban perasaan gitu. Jadi Idul Adha itu tidak bisa korban kambing tapi korban perasaan. Tuh ada yang seperti itu. Idul Kurban, bahas dulu ya. Bahas dulu. Pokoknya nanti setelah Isoma kita baru bahas bab anak ini. Semua yang saya sampaikan ini ada kaitannya. Ada kaitannya dengan apa yang akan saya sampaikan nanti. Tapi ini sekedar mukodimah. Mukodimahnya 1,5 jam. Keren ya. Halo. Yang sudah menikah angkat tangan. Ya. Yang sudah pernah menikah angkat tangan. Maksudnya saya kan ngomong kalau istilahnya gitu kan gak enak gitu loh ya. Maksud bilang yang janda angkat tangan, kok kasar. Yang belum menikah angkat tangan. Ya. Oke, berarti kebanyakan di sini sudah menikah dan tidak sedikit yang sudah pernah punya suami terus pisah dengan suaminya ya. Dan ada yang belum menikah. Saya mau kasih satu resep ini semua resep ya. Satu resep ini tolong nanti dibawa pulang, direnungkan, dimantapkan terus diamalkan. Ibunya Nabi Ismail alaihissalam, Siti Hajar ya. Saya mau nanya, di madu atau enggak di madu? Di madu ya. Kira hacun.
Bahasa Indonesia itu indah. Lawang namanya istri yang lain. Kalau dibilang istri ketiga, nanti istri ketiga itu marah. Emangnya Islam itu ada istri pertama, istri kedua, istri ketiga, keempat? Gak ada. Istri itu cuma satu, ya istri, tapi jumlahnya bisa sampai 4. Artinya kedudukan yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu sama. Gak ada yang pertama harus dimuliakan, yang keempat harus disingkirkan. Gak ada begitu. Gak ada seperti itu. Semuanya sama. Tapi yang namanya istri, kalau punya saingan, ya saingan istri yang lain, punya saingan istri yang lain, itu enak atau nggak enak? Jujur saja sebagai wanita, enak atau nggak enak? Nah, yang lebih buat gak enak dalam hadis disebutkan, memang Allah sudah menentukan dalam hati wanita ada rasa cemburu. Itu takdir. Jadi wanita itu mengalami menstruasi, pria tidak. Wanita mengandung, pria tidak. Wanita cemburu, pria ya cemburu juga. Cuman kalau wanita itu cemburunya udah gawan bayi, paham ya? Gawan bayi. Kalau pria enggak, lain. Kalau pria itu bisa cemburu, bisa tidak tapi kalau wanita itu rasa cemburunya luar biasa. Itu wanita gawan bayi. Nah, sekarang ada wanita punya pesaing, suaminya punya istri yang lain. Berat atau ringan? Berat. Pahit atau manis? Dalam bahasa Indonesia nggak disebut racunku, tapi maduku. Artinya apa? Sesuatu yang membuat aku jadi semakin manis. Madumu mana itu? Ya. Maduku itu maduku, berarti sesuatu yang diminum Racun. Itulah saking halusnya bangsa kita, maka disebut itu cuma ada di Indonesia, madu. Bahasa lain tidak ada. Lah Siti Hajar ini kan punya madu ya. Beliau istri yang kedua. Kemudian strata tingkat kedudukannya, pangkatnya, ningratnya kalah dengan istri yang pertama. Karena beliau ini tadinya adalah seorang budaknya raja ya. Terus dihadiahkan pada Nabi Ibrahim, dimerdekakan, jadi manusia merdeka, kemudian dinikah, ya kan? Artinya kalau dari asal usulnya, bobot bebetnya itu, beliau kalah dengan istri yang pertama. Coba perhatikan, wanita udah pangkatnya kalah dengan istri yang pertama, dan itu istri yang kedua, punya anak, terus dibawa suaminya, ditinggal di Mekah yang gak ada manusia, sendirian tanpa ada yang menemani. Suaminya gak ngirim orang lain untuk menjaga, tidak dikasih bekal yang banyak, cuma cukup untuk beberapa hari di tempat yang tidak ada pepohonan, gak ada tumbuhan, tidak ada yang namanya hotel berbintang, tidak ada penginapan, tidak ada bangunan, tidak ada rumah, tidak ada pohon, tidak ada air sedikit pun, yang ada cuma batu dan padang pasir. Kemudian suaminya tidak sedetik pun menemani, ditaruhkan di situ, langsung balik, ditinggal tanpa ucapan salam. Dan suaminya tidak pakai ucapan salam, nggak pakai bye-bye. Suaminya jalan begitu saja, pulang menuju istri yang lain. Saya mau nanya, menyenangkan atau sangat menyakitkan? Sangat menyakitkan. Menyenangkan atau sangat menyakitkan? Sangat menyakitkan. Untunglah ya, istri Nabi Ibrahim tidak mirip sedikit pun dengan mbak-mbak sekalian. Untung, sedikit pun tidak mirip. Ditinggal suami begitu, nyantai, cuma nanya, Mas, kenapa kami ditinggal di sini? Mas, kenapa kami ditinggal di sini? Artinya nggak protes, cuma pengen tahu alasannya ada apa gitu. What's happening? Ini apa yang terjadi? Saya punya salah apa? Tidak meneliti suaminya, nomor satu yang diteliti dirinya. Salahku apa yo? Kebanyakan kita begitu atau begitu? Begitu. Nah, begitu atau begitu ya? Meneliti dirinya atau meneliti yang lain? Meneliti yang lain. Yang lain kan? Ini enggak, diteliti dirinya. Salahku apa ya? Nanya sama suaminya. Kenapa kami ditinggalkan di sini? Suaminya ya diem. Suaminya diem, nggak jawab. Ya, tidak jawab. Kenapa? Berat hati jawab, nggak bisa, nggak keluar di lisannya.
Karena sayang sama istrinya. Nabi Ibrahim tuh cintanya pada istri-istrinya luar biasa. Karena orang semakin soleh, semakin cinta kepada Allah, semakin dia bertanggung jawab pada keluarganya. Makanya Rasul bersabda, khairukum khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik pada keluarganya. Dan di antara kalian semua, aku yang terbaik kepada keluarganya, yaitu keluargaku. Jadi semakin soleh, semakin baik sama keluarganya. Itu ciri. Makanya kalau kita semakin banyak ibadah, kok semakin gak sayang sama suami, gak sayang sama anak, atau suami gak sayang sama istri, gak sayang sama anak, gak sayang sama orang tua, gak sayang sama mertua, itu berarti ibadahnya ada yang salah. Kok pada melihat saya dengan pandangan? Itu ukuran. Semakin soleh atau solihah, maka harus semakin sayang. Kenapa? Karena orang semakin soleh atau solihah, hatinya semakin bersih. Dan kemampuan hati yang paling mendasar, hati itu kan kemampuannya macam-macam. Kemampuan yang paling mendasar, sebagaimana Allah dikatakan, wa sabaqat rahmati ghadabi, sayangku mengalahkan marahku. Maka ciptaannya Allah Subhanahu wa taala, Allah buat hatinya itu lebih muncul sayangnya daripada marahnya. Itu fitrahnya manusia. Maka dikatakan siapa yang puasa Ramadan 30 hari, sempurna puasa bulan Ramadan, kalau 30 hari 30 hari, 29, maka di hari raya Idul Fitri dikatakan Idul Fitri, Id, kembali fitrah menjadi fitrah, seperti bayi yang gak punya dosa, yang hatinya bersih, gak ada iri, gak ada dengki, gak ada marah, gak ada macam-macam, yang ada cuman kasih sayang. Makanya orang semakin bersih, semakin banyak ibadah, semakin bersih, semakin soleh, semakin suci, sayangnya semakin tinggi. Itu sudah pasti. Makanya kalau ada satu ajaran yang mengajarkan semakin membenci yang lain, memusuhi yang lain, berarti itu ciri ajaran yang pasti sangat salah. Dan kalau sampai kita ikut pengajian semakin membenci orang lain, semakin membenci muslim lain, semakin membenci keluarga kita sendiri, berarti pengajian itu salah. Kalau sampai kita ibadah semakin sombong, semakin merendahkan, semakin bangga diri, semakin ujub, riak, sum'ah dan lain sebagainya, berarti ibadah kita ada yang salah. Jelas? Jelas. Kenapa engkau pandang aku seperti ini? Apa ada yang salah dengan dirimu? Ternyata Nabi Ibrahim sayang sama istri dan anaknya, gak mentolong. Mau ninggal itu gak mentolong. Tapi apa boleh buat? Itu perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Ibrahim diem. Istrinya nanya yang kedua kali, kenapa kami ditinggalkan di sini? Suaminya juga diam. Maka istri yang pinter, istri yang solihah ini tidak nanya lagi. Itu pelajaran buat mbak-mbak dan mbok-mbok sekalian. Ya, itu pelajaran. Artinya kalau suami ditanya dua kali nggak jawab, nggak usah nanya lagi. Coba cari tahu kira-kira apa penyebabnya. Berarti suami nggak bisa jawab. Berarti punya alasan untuk tidak menjawab. Makanya istri yang pinter ini menjawab sendiri. Nanya sama suaminya 3 kali itu pertanyaan jawaban. Apakah Allah yang memerintahkan engkau meninggalkan kami di sini? Maka suaminya menganggukkan kepala, tidak noleh, tidak jawab, cuma manduk, kemudian jalan. Maka istrinya berkata, silakan engkau pergi wahai suamiku, jangan risau, jangan gelisah, senangkan, bahagiakan hidupmu, jangan khawatir, anak dan istrimu akan bahagia di sini karena Allah pasti akan menjamin keluargamu ini. Saya mau nanya, istri yang begini masih ada atau sudah hampir musnah? Sudah punah ya? Wangel kan carinya susah. Di Indonesia aja susah, apalagi di Hongkong gitu kan ya? Susahnya luar biasa. Oke, padahal ini suaminya pulang ketemu istri yang satu lagi, ya kan? Dia ditinggal gak jelas, ditinggal berapa hari gak tahu loh. Mau setahun, 2 tahun, ketemu lagi atau tidak, gak tahu. Jangankan kok mikir ketemu, lah kira-kira hidup atau mati juga gak paham. Sendirian. Sekarang kalau Mbak ditinggal sendiri di padang Sahara, walaupun ada air di situ, mau nggak? Nggak mau. Nggak mau kan? Ditinggal suaminya lari, Mas, jangan tinggalkan aku.
Wah, anaknya lali, langsung ditubruk, digondeli ya kan. Suaminya nggak peduli. Mas, gitu. Selalu begitu, ya. Tapi ini istri Nabi Ibrahim nggak begitu. Tahu itu perintah Allah, udah nyantai saja, nyantai. Padahal kenyataannya sepurone ingkang kata, kenyataannya kematian di ambang pintu. Orang hidup itu butuh air, butuh makan, betul? Butuh tempat bernaung. Anda ingat kemarin ceritanya kren yang ada di Saudi? Ya. Heboh dunia kan? Kren roboh, gara-gara apa kren roboh? Angin. Menurut pengakuan berita, gara-gara angin. Kalau saya nggak percaya. Ya, bukan, kalau Allah ya pasti. Maksudnya kalau menurut berita kan gara-gara angin. Gara-gara angin yang roboh cuma satu kok, yang lain tidak roboh. Robohnya juga kok pas tanggalnya sama 9/11 ya kan, 11 September itu kan ya rodo aneh. Saya nggak bodoh banget walaupun ya rodo bodoh, tapi itu kan rahasia politik luar negeri. Itu orang-orang yang ruwet-ruwet, kita nggak usah mikir itu. Pokoknya menurut berita katanya angin, betul kan? Katanya angin. Kalau kita lihat anginnya, badainya, mengerikan atau nggak mengerikan? Mengerikan. Padahal itu ada gedung-gedung tinggi, ada tempat berlindung. Kita di sana aja ngeri, betul ya? Bayangkan ibunya Nabi Ismail, istri Nabi Ibrahim, saat itu tidak ada tempat berlindung dan badai pasir bisa terjadi sewaktu-waktu. Belum punya, oh kita akan pakai baju musim dingin, wah nggak ada. Oh kita akan pakai masker anti debu, nggak ada. Oh kita ini nggak ada, pasrah, ditinggal di tempat yang begitu sendiri. Dan panasnya, Masya Allah, Saudi kalau udah panas, tuh ya Timur Tengah kalau udah panas bisa sampai hampir 50 derajat atau bahkan lebih. Saya mau nanya, separuhnya air umum itu panasnya seberapa? Nah itu kalau ada tempat nyiupnya rada enak. Lah kalau ada tempat nyiupnya nggak ada AC. Hong Kong tanpa AC, kira-kira Anda sanggup atau segera pindah? Mau pakai, mohon maaf ya, teman-teman saya TKW ini kadang kalau pulang ke negara kita ini untuk gaya panas. AC-nya mana? Oh pada ruangan ber-AC. Gaya kan? Gaya, padahal ada AC. Oh AC-nya rotok nggak patek dingin tuh, panas. Karena hidupnya udah terbiasa di ruangan ber-AC, betul kan? Masuk kamar dikit nggak ada AC-nya, bingung, udah mulai panas gitu. Apalagi kalau badannya agak gemuk dikit aja itu ya, semakin heboh. Lah ini istri Nabi Ibrahim nggak ada AC di situ. Saya sengaja ngomong gini biar paham ya, biar bisa ngerasakan dulu situasinya, nanti ngerti maksud apa yang akan saya sampaikan. Hasilnya suami pergi. Loh namanya bayi, air dikasih airnya habis. Dari cerita ini berarti Nabi Ismail kira-kira umurnya sekitar 1,5 tahun sampai 2 tahun ya, karena udah nggak minum ASI, kasih minum. Nangis, berarti istri Nabi Ismail udah nggak keluarkan ASI. Nangis, bayinya kehausan, nggak ada air. Saya mau nanya, sebagai ibu apa yang akan Anda lakukan? Nangis toh? Kenapa nangis? Karena tahu memang tidak ada air, ngerti ini nggak ada air dan tidak mungkin ada air. Ibaratnya kalau ibu ASI nggak keluar, susu habis, uang nggak punya, akan ngomong apa sama anak? Nah, sabar yo nak, mimi air yo nak yo, tuyan no sabar. Nangis, hatinya diremet-remet. Coba ini istrinya Nabi Ibrahim, apa yang bisa dilakukan? Kalau menurut akar, nyari ya percuma. Kalau nuruti akal ya, nyari percuma. Wong itu padang Sahara nggak ada manusia kok. Pasrah terus ngapain? Hah? Kalau manusia umum, kita bicara manusia umum, bayinya dirangkul, kemudian ngomong begini, nah, memang kenyataan hidup seperti ini. Kita hidup di tengah padang Sahara tanpa air dan tanpa manusia. Bekal yang disediakan ayahmu udah habis pula. Mari kita song-song kematian bersama. Itu orang pakai akal. Daripada ibu habiskan waktu meninggalkan dirimu di sini dan pergi ke sana sini sia-sia tanpa hasil, lebih baik engkau kudampingi walaupun kita sama-sama kehausan di tengah Sahara yang panasnya begitu menyengat tubuh kita ini sampai menjadi tidak keluar keringat lagi. Wahai anakku tercinta,
Misal begitu ya. Itu logis kan toh? Logis ya? Lebih baik kan habiskan waktu bersama. Nah, ini cara berpikir yang salah. Kenapa? Karena memastikan tidak akan ada pertolongan, memastikan tidak akan ada air berdasarkan kenyataan dan melupakan Allah yang bisa merubah semua kenyataan. Tolong. Ya, yakin dengan kenyataan yang ada, melupakan Allah yang bisa merubah semua kenyataannya saya mau dipecat, kenyataannya saya menganggur, kenyataannya tabungan saya habis, kenyataannya saya nggak punya teman, kenyataannya saya sakit, kenyataannya dan lupa pada Allah yang maha mampu merubah semua bentuk kenyataan. Betul? Nah, untung istri Nabi Ibrahim itu yang dididik Nabi Ibrahim, jangan peduli dengan kenyataan. Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya nggak sembarangan. Kenapa? Karena tidak dibekali dolar, tidak dibekali duit, tidak dibekali makanan yang banyak, tidak dibekali minuman untuk 1 bulan. Kenapa? Nggak ada tempatnya. Dulu belum ada yang namanya tangki untuk tandon air. Nah, kalau ada bawanya juga bagaimana? Repot kan? Gak ada. Jadi yang ada apa? Cuman geriba kecil dari kulit kambing kecil sedikit, paling cukup untuk minum 1-2 hari. Habis. Gak bisa ngasih bekal minum yang banyak untuk berminggu. Makanan juga tidak. Nah, terus bagaimana? Jangan kasih bekal dolar, kasih bekal ilmu, kata Mbak Hindun tadi. Kasih bekal ilmu. Ilmunya apa? Ilmu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Istrinya udah dikenalkan Allah dulu. Misal saya ya ninggal keluarga saya di Hong Kong. Saya kenalkan pada mbak-mbak yang baik-baik. Titip istri saya, titip anak saya ya. Mau saya tinggal 2 minggu dulu, misal begitu. Tanpa saya kasih bekal, tapi saya titipkan pada teman-teman semua. Aman atau gak aman kira-kira? Aman. Karena saya yakin jenengan orang baik-baik, mesti diurusi kan begitu kan? Sakno ya, ayo, gak ada dulurin lagi nih, gak ada koncone. Mari kita bantu nih, gak iso ngomong bahasa kanton, gak bisa macam-macam, akan diurusi. Kenapa? Karena udah saya kenalkan. Dengan kenal tadi, maka dia bisa berhubungan. Mbak ini kalau kapan masak cari bagaimana? Mbak ini bisa nanya, bisa nggak? Ngobrol. Baru kenal dengan jenengan, tinggal di Hong Kong aman. Sekarang saya mau nanya, lah kalau kenal sama Allah aman atau nggak aman? Aman. Ayo. Lah yang ngasih rezeki Allah, yang ngasih makan Allah, yang ngasih minum Allah, yang ngasih sehat Allah, yang ngasih senang Allah, yang ngasih tentrem Allah, yang ngasih semuanya Allah. Nabi Ibrahim kenalkan istrinya kepada Allah. Istriku, udah terbukti suamimu dibakar, gak jadi masalah. Apinya nurut, kayu dibakar, suamimu tidak. Kayunya terbakar jadi hangus, panasnya sampai 1,5 kilo, burung yang terbang hangus, kosong, terbakar. Suamimu di dalam adem enak seperti ruangan ber-AC. Udah terbukti. Yakin kamu sama Allah? Saya sembelih burung, saya taruh sayapnya di sana, kepalanya di sana. Allah kirimkan jadi satu, utuh lagi. Yakin sama Allah, jangan yakin sama macam-macam. Diceritakan semua kepada istrinya. Istrinya mantap. Coba istri zaman sekarang ceritakan begitu. Iya iman, tapi duit ya perlu. Ayo, betul tak betul? Iya. Ini penyakit ini, penyakit lain. Istri Nabi Ibrahim senang nih dapat pelajaran berharga dari suaminya, dan langsung sama suaminya suruh praktek. Kalau Nabi Ibrahim dikitari api, istrinya dikitari gunung dan bebatuan dan padang Sahara tanpa air. Itulah uniknya ujian keluarga Nabi Ibrahim. Sang suami diuji dengan dibakar, sang istri dan anak diuji tanpa ada air. Api sama air, paham ya? Yang satu dibakar, yang satu tidak diberi air. Dipanaskan, tidak diberi air. Lah istrinya begitu anak nangis langsung ingat, yang bisa membuat saya hidup Allah, dan untuk hidup ini harus ada air. Miturut kebiasaan manusia, anak saya biar diem tangisnya harus minum air karena dia kehausan. Di sini tidak ada air, saya mau cari air.
Walaupun tahu sepanjang perjalanan tidak ada musafir dan tidak ada sumber air, tapi tugas saya cari air. Karena yang ngasih air bukan musafir, yang ngasih air bukan sumber air, yang ngasih air bukan orang yang bawa air, yang ngasih air bukan malaikat yang mengirimkan hujan, yang ngasih air Allah. Tugas saya nyari, saya akan tunjukkan sama Allah, ya Allah, saya mau cari, terserah engkau ngasihnya lewat mana, pokoknya saya mau cari, carinya kepadamu, carinya dengan cara-caramu ya Allah. Saya nggak peduli datangnya dari mana, yang penting saya tidak akan berhenti, saya tidak akan diam, saya tidak akan berkeluh kesah, saya tidak akan menyerah, saya akan terus mendatangi dirimu. Itu yang namanya orang kenal dengan Allah. Sebentar ini ditelan dulu ya, kunyah dulu, kunyah. Ini kalau elang apa saya kasih lagi nanti muntah soalnya. Dikunyah dulu, kunyah. Udah paham belum? Paham ya? Paham. Artinya nerimo itu bukan diem. Nerimo itu terus bergerak, terus berusaha. Hasilnya Siti Hajar naik ke bukit yang tinggi. Kenapa? Nah, karena mau cari air yang paling masuk akal adalah cari manusia. Karena sumber air nggak ada toh. Cari manusia yang baik menowo, ada orang lewat. Padahal beliau tahu tidak ada orang lewat situ. Tapi kan judulnya siapa tahu Allah gerakkan manusia hari ini, tiba-tiba ada yang mau lewat. Semua kemungkinan dibuka, tidak pernah menutup satu pun kemungkinan. Karena Allah yang bisa merubah kenyataan, maka digantungkan asanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapannya kepada Allah, siapa tahu Allah begini, siapa tahu Allah begini, siapa tahu Allah begini. Maka lari ke bukit Sofa. Dari Sofa lihat keliling, gak ada manusia. Lari ke bukit Marwah. Sampai Marwah nengok keliling, gak ada manusia. Miturut akal mestinya mandek, balik ke sana ya percuma, tidak akan ada manusia. Tapi kembali lagi mengatakan bek menowo, Allah ngirim manusia di sana. Maka lari ke Sofa, lari ke Marwah, lari ke Sofa, lari ke Marwah. Maka Allah tidak pernah menyanyiakan orang yang berharap bukan pada larinya, yang berharap bukan pada manusianya, yang berharap bukan pada sumbernya. Manusia yang hanya bergantung pada Allah Subhanahu wa ta'ala, gak menyerah, tidak mengeluh, tidak banyak ngomong, tidak kakek mikir, tapi langsung terus gerak. Anakku harus minum, maka aku cari kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasilnya Allah pun buat dia tersenyum. Allah munculkan air di kaki anaknya. Gak usah usung-usung, gak usah minta, gak usah ngambil dari orang lain. Tuh yang kamu cari, aku kirimkan di kaki anakmu. Enak ya kalau kenal Allah ya. Jadi kenal Allah bukan duduk zikir subhanallah subhanallah. Muter tasbih tok enggak obah. Bukan begitu, ya itu ibadah tapi bukan cuma itu bukan. Kalau air enggak ada ya cari air. Tapi coba lihat tuh cara carinya indah kan, pantang menyerah. Walaupun enggak masuk akal ya, enggak masuk akal. Hasilnya akhirnya ditutup. Air, zumi, ojo pelayan banyu nih, ayo ngumpul gitu kan. Ojo nyebar, zumi gitu ya. Ayo, disuruh kumpul airnya itu. Katanya para ulama, seandainya istri Nabi Ibrahim, ibunya Nabi Ismail tidak mengumpulkan air, gak dikumpulkan, ya, maka Allah akan munculkan air itu jadi danau di sekitar kumur Zam. Jadi danau, bukan sekedar mata air. Tapi karena sedikit ada rasa lupa, takut nanti airnya habis. Jadi ada takut, Allahnya dilupakan dikit gitu ya, sama Allah ditegur. Ya udah, dapatmu segitu aja, kecil itu aja, sumur Zam. Dari zumi ini maka jadi Zam. Menariknya di sini, satu ditinggal nggak ada air, Allah kasih air, betul? Kemudian gak ada manusia yang nemani, gak ada tumbuhan, gak ada binatang yang nemani, betul kan? Langsung Allah kirimkan burung. Kenapa? Ada air. Burung itu matanya paling tajam. Dia terbang cari air, butuh hidup burung juga. Maka burung lihat ada air, burung terbang ke situ minum.
Musafir yang nggak pernah lewat Mekah, dari kejauhan lihat tuh di daerah sana kok ada burung banyak, berarti ada sumber air. Kalau lewat situ lebih dekat, tapi biasanya nggak ada pom bensinnya. Nah ini ada pom bensinnya, ya udah kita lewat sana saja. Mampir ke situ, lihat ada sumber air Zam-Zam dan sudah ada seorang ibu dan anaknya. Mereka orang-orang yang bijaksana. Mereka lah asal usul suku bangsa Arab asli yang ada di Mekah, bangsa Jurhum dan sekitarnya. Maka ngomong kepada ibunya Nabi Ismail, kamu yang punya air ini? Iya. Izinkan kami juga ngambil air ini ya. Oh silakan, wong apian kok. Ya silahkan. Akhirnya dikasih hadiah. Ini hadiahnya kambing, ini hadiahnya buah-buahan, ini hadiahnya sayuran. Oh terima kasih. Akhirnya ibunya Nabi Ismail dan Nabi Ismail duduk santai, hadiah berdatangan. Setiap orang ngambil air maka bayar. Walaupun gak diminta uang, tapi bayar. Soalnya orangnya pengertian. Ini dikasih. Ibunya duduk santai. Kemudian mereka lihat di situ kok airnya bagus. Hewan ternaknya juga jadi hidupnya jadi semakin sehat. Tanamannya subur. Maka mereka tidak melanjutkan perjalanan. Bangun tenda, akhirnya jadi rumah, akhirnya di perkebunan, akhirnya jadi kota Mekah. Nabi Ismail tumbuh dewasa, dinikahkan dengan anak kepala sukunya. Akhirnya hidupnya tidak sendiri, tapi dikelilingi manusia-manusia yang luar biasa, dan hidupnya tanpa susah payah. Cantik tuh nggak cantik? Cantik. Ini sisi istrinya, ini istrinya. Kenapa? Yakin sama Allah. Pertanyaan saya, di Indonesia nggak ada air? Ada. Di Indonesia nggak ada telo? Ada. Di Indonesia nggak ada pisang? Ada. Banyak. Kalau jenengan nurut sama saya, gaji jenengan di Indonesia bisa lebih banyak daripada di Hong Kong. Amin. Ayo pulang. Syaratnya satu, tiru ilmunya ibunya Nabi Ismail, yaitu apa? Gak pernah mandek obat terus sampai tujuannya dicapai. Contoh, jual pisang goreng. Saya mau nanya, siapa di sini yang pengen sore-sore minum teh atau kopi sambil makan pisang goreng? Coba angkat tangan. Saya enak. Yang pengen, coba. Ini survei. Pengen banyak kan? Tapi kebanyakan gak kober cari pisang, gak kober goreng. Betul? Nah kalau pas pengen gitu ada orang lewat, pisang goreng. Kira-kira dipanggil atau gak dipanggil? Dipanggil. Berarti saya mau nanya, ini ada orang berapa nih? Ini sekitar ada 300-400 orang ya. Anggap 300 orang. 300 orang yang pengen 200 orang. Yang pengen 200 orang. 200 orang. Satu pisang goreng harganya sekarang itu mahal. Ya. 500 gak boleh. 1.500. Ya, pisang goreng itu ya kalau di mall itu bisa cuma tipis 3.000 rupiah sampai 5.000. Kalau masuk restoran pisang goreng itu harganya 15.000 sampai 20.000. Itu masuk restoran. Kau tahu saya biasa makan pisang goreng. Ya pisang goreng cuma dikasih keju sama coklat, harganya naik jadi 20.000. Kita bicara yang lokal saja, kampung. Pisang goreng itu sekarang 2.000 sampai 3.000 rupiah. Anggap satu pisang goreng untungnya 1.000. Satu pisang goreng untungnya 1.000. Kalau satu hari bisa jual 200, berarti satu hari berapa? 200.000. 200.000 kalikan 30 jadinya berapa? 6 juta. 6 juta dari jual apa? Pisang goreng. Jam kerjanya berapa jam? Cukup sore, jam 3 sampai maghrib keliling. Misal begitu kan ya? Jam 3 sampai maghrib keliling, kemudian kulaan. Ya kalau laku lah, ini penyakitnya orang Indonesia. yang gak yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Betul kan? Betul. Kalau dari awal ibunya Nabi Ismail ngomong, yo ya entuk banyu. Tiwas aku kesel anakku mati, tak tinggal dewe, engko dicaplok karo ulo ya apa rek. Gak ngomong begitu, yang penting aku harus dapat air, lari. Tidak pernah kata tidak mungkin, yang ada minimal satu hari 200 jalan terus. Pisang goreng. 6 juta. Itu kalau rodok bodoh jualannya begitu.
Rodok bu, bodoh masa pulang dari Hongkong bodoh-bodoh amat. Katanya udah ikut majelis-majelis ada FKMP, udah lain sebagainya, harus lebih smart, lebih pinter. Oh pinter nih, ternyata kenal sama berapa kiai. Datang kiai, assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya jualan pisang goreng. Kiai tiap hari mau order berapa? 5, 10? Kan khawatir Yai, nanti saya kirim ini nomor telepon saya. Perkenalan Yai, Yai beli 5, saya kasih 2, jadi dapatnya 7. Malah Mbak, gak usah ngono, udah saya beli 10. Gengsi itu Kiai, tahu nggak? 10. Ini kenal sana lagi, kenalannya disuruh beli. Ya, buat yang enak, kasih nomor telepon, kasih kartu nama, jenengan tinggal goreng di rumah, nyuruh yang namanya mungkin apa siapa gitu ya. Nih terno ke sana, nih terno ke sana, nih terno ke sana. Delivery order ya. Masya Allah. Jual pisang goreng tapi bisa terima pesanan, dikirim langsung sampai ke tempat. Keren atau gak keren? Keren. Ternyata dia duduk manis pergi ke Hongkong, ketemu temannya. Kamu kerja di sana jual apa? Pisang goreng. Lah kamu capek? Oh enggak, goreng udah ada yang goreng gitu. Terus ya nganter udah ada yang nganter. Lah kamu ngapain? Cuman teleponan toh. Cuman teleponan. Dari begitu akhirnya juragan pisang goreng nomor wahid di mana misalnya Blitar dan sekitarnya. Ini contoh. Cuman nggak ada orang mau nyoba toh. Yang orang tuh nggak mau nyoba karena apa? Nggak yakin sama Allah. Sudah menutup rezekinya sendiri, sudah memastikan, sudah meyakini, dan dia mengabaikan hanya Allah yang bisa merubah semua kemungkinan dan kenyataan. Jelas? Ini ilmu murah atau mahal? Ini bukan motivator ini datangin ke Hongkong, bukan ini Pak Novel. Ini Pak Novel. Lanjutkan ya. Ya. Nah itu istrinya, lantas suaminya bagaimana? Oh suaminya sayang sama anaknya, sayang sama istrinya ya. Maka suaminya nggak tinggal diam, usaha. Nabi Ibrahim tuh usaha nolong anak istrinya, nggak tinggal diam. Ini makanya keberhasilan di sini. Kalau jalan sendiri nggak hasil. Maka keluarga itu harus kompak. Keluarga itu harus kompak. Begitu istrinya ditinggal, Nabi Ibrahim kan nggak noleh ya. Ternyata Nabi Ibrahim di hati menyimpan rasa sayang yang luar biasa. Beliau cari tempat yang tinggi, naik ke atas bukit. Nah sampai sekarang khilaf ulama bukitnya yang mana. Nah beliau naik ke atas bukit. Nyatanya kursi ini manfaat juga. Naik ke atas bukit. Kenapa? Karena ingin mandang anak dan istrinya tanpa penghalang. Istrinya nggak tahu nih dilihatin suaminya. Anaknya nggak tahu dilihatin suaminya. Suaminya ngeliati dengan penuh cinta dan saya. Ini sebuah rahasia. Mbak sekalian, kadang suami itu cuma diam, tapi di hatinya memendam rasa yang luar biasa. Oh ini ngomong suami loh ya. Kalau perempuan biasanya itu perempuan. Kalau suami mungkin nggak banyak komentar, dia tapi hatinya memendam rasa dan cari solusi. Karena orang laki nggak suka banyak ngomong tapi banyak aksi. Itu laki yang bener. Kan seperti itu. Nah, Nabi Ibrahim naik ke atas, ngadepkan dirinya ke calon Ka'bah karena Ka'bahnya belum dibangun. Adanya cuma pondasi yang tahu Nabi dan malaikat itu Ka'bah di sana itu. Nabi Ibrahim ngadep ke sana, angkat tangan. Hajatnya besar, angkat tangannya tinggi. Rasul itu kalau hajatnya besar, angkat tangannya tinggi. Lah kita kadang suruh doa, angkat tangan aja males. Oh iya, nggak pernah kayak gini ya. Ada lagi golongan ruwet sekarang, angkat tangan bid'ah. Naudzubillah min dzalik. Angkat tangan. Angkat tangan khusyuk, ngomong Rabbi. Diabadikan di Al-Qur'an tuh. Ya Allah Tuhanku, sungguh aku tinggalkan sebagian dari anak keturunanku di lembah yang tidak ada tumbuhan agar mereka bisa menjadi manusia-manusia yang mendirikan sholat. Tuh lihat nomor satu ya, nomor satu. Ternyata Nabi Ibrahim itu juga punya misi. Anaknya ditinggalkan. Ini mulai masuk sesi kedua, nyinggung dikit ya. Anaknya ditinggalkan di Mekah bukan tanpa tujuan, bukan tanpa alasan, bukan sekedar perintah Allah, tapi beliau pasang niat yang baik. Niatnya apa? Ini tempat gersang ya Allah, tempat nitandus, gak ada manusia. Ini lingkungan baru, gak ada pengaruh dunia luar.
Sampai saya kucilkan anak saya di sini bukan untuk jadi apa-apa ya Allah, biar cuma jadi orang yang bisa menegakkan sholat, mendirikan sholat. Dan hebatnya di sini Nabi Ibrahim bisa mengatakan liyuqimus sholat, agar mereka yakin pede kalau dari Nabi Ismail akan turun anak, turun cucu, turun keturunan, padahal hidup saja belum pasti. Bayangkan nih, anak istri diambang kematian bisa yakin nanti akan muncul tuh orang-orang dari anak Ismail ini, manusia-manusia yang mendirikan sholat. Tolong ya Allah. Nah, nomor satu ini dulu ibadahnya yang ditunjukkan ya, niat ibadah ditunjukkan. Baru tolong ya Allah, kirimkan pada mereka buah-buahan, kirimkan pada mereka makanan, kirimkan pada mereka manusia ya untuk nemenin. Kenapa? Karena orang hidup butuh makan. Orang hidup butuh makan, biar jadi anak, biar jadi cucu, maka butuh makan. Maka didoakan ini. Modalnya doa. Tolong ya Allah kirimkan ke sana. Mohon maaf ya, ini doa masuk akal enggak? Kita akan bahas setelah yang berikut ini. Makasih. Ternyata kursinya banyak manfaatnya. Ya, silakan diminum minumannya masing-masing. Oh, saya kan yang nggak enak loh, minum teh sendiri. Yang lain ada yang mau minum? Ada. Ya itu botolnya silakan dibuka. Saya tahu Anda kan bisa bawa sangu tuh. Makan siang. Botol. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau nanya, peristiwa korban tadi diterangkan begitu, udah sering dengar atau jarang? Baru dengar? Sekali. Pernah dengar dari siapa lagi selain saya? Oh, dari saya. Dulu pernah saya terangkan. Oh, streaming. Oh ya. Alhamdulillah. Saya mau lihat jam dulu ya, biar bisa tahu. Hah? Kok cepet betul? 12.40. Cuma tersisa 20 menit. Bagaimana mungkin 1 jam setengah kok cuma tersisa 20 menit? Saya kira masih 1 jam. Terasa enggak ini tadi? Enggak. Ya itu loh enaknya orang kalau dengarkan pengajian duduk sama nyemil-nyemil itu gak kerasa. Kalau yang ngadeg bengok nyemil gak bisa tuh ya kerasa. Nyemil enak, saya lihat wah asik betul nih ngajinya ya. Nikmati apa memang ngaji itu yang santai-santai saja. Lanjut ya. Saya senang ini karena insya Allah ini muatan ilmunya banyak. Ini penting. Sampai di mana tadi? Nabi Ibrahim ya. Doanya tidak masuk akal. Doanya tidak masuk akal. Zaman sekarang banyak orang ngomong, donga ki sing mlebu akal. Semua donga kok gak mlebu akal. Banyak kan ngomong gitu. Kalau minta tuh yang logis. Kalau gak logis jangan minta. Mau ada orang welek, pol, ya, gemuk, pol, gitu kan ya. Wajah